Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita bisa mensyukuri terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore kali ini kita bisa berjumpa kembali di program dakwah media, dakwah virtual Pesantren Al-Qur'an Babus Salam. Dan seperti biasa, setiap hari Ahad sore masih membahas sekitar fikih dakwah atau strategi dakwah. Pertemuan terakhir kita sedang membicarakan objek dakwah. Sedikit saya mereview bahwa berbicara tentang objek dakwah, maka yang menjadi objek atau yang didakwahi adalah manusia. Maka kita akan menemukan ragam manusia atau macam-macam manusia di dalam menyikapi gerakan-gerakan dakwah atau di dalam merespon aktivitas dakwah. Ada yang dinamakan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang ragu-ragu atau mutaraddadun. Kemudian ada juga kelompok yang naf'iyun. Naf'iyun ini adalah kelompok yang mencari keuntungan dari aktivitas dakwah. Ada semacam transaksi antara pelaku dakwah dan objek dakwah ini. Ini adalah satu kelompok. Kemudian ada juga orang yang berprasangka buruk terhadap gerakan-gerakan dakwah. Karena tidak sedikit di zaman Rasulullah SAW ada kelompok di antara mereka kafir Quraisy yang berprasangka buruk, berprasangka buruk terhadap Rasulullah SAW atau terhadap aktivitas dakwah. Nah, kemudian untuk saat ini kita akan mencoba membicarakan tujuan dakwah. Tujuan dakwah sebelumnya juga sudah disampaikan sedikit tentang tujuan dakwah, bahwa tujuan dakwah itu adalah Allahu ghayatuna. Tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada individu, bukan kepada kelompok, atau bukan kepada organisasi, tapi tujuan dakwah adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang dakwah atau tujuan dakwah, bahwa tujuan dakwah itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menggunakan bahasa yang lain, dakwah kepada Allah itu adalah dakwah kepada tauhid. Dakwah kepada tauhid. Dakwah untuk mengesahkan
Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'ruf di dalam Al-Qur'an kemudian ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Abbas yang dinamakan dengan al-ma'ruf. Yang pertama adalah bitauhidullah. Al-ma'ruf adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sekelompok manusia secara berjamaah mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada hal-hal yang baik, kemudian menyeru kepada yang ma'ruf. Jadi sekelompok manusia yang berjamaah, yang berjamaah mengajak manusia, menyuruh manusia al-ma'ruf kepada yang ma'ruf, artinya bitauhidullah, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-ma'ruf yang kedua adalah wa ittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar manusia mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbicara dakwah kepada Allah, bahwa tujuan dakwah itu adalah kepada Allah, berarti fokus di dalam berdakwah itu adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan mentauhidkan tuhan-tuhan yang lain. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan selanjutnya adalah generasi selanjutnya, mereka berdakwah adalah Allahu goyatuna. Artinya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar seluruh manusia itu kembali kepada fitrahnya. Kemudian karakteristik yang lain dari dakwah Islam itu adalah dakwahnya bersih. Jadi dakwahnya ini bersih tanpa ada indikasi hawa nafsu, tidak membawa satu mazhab, tidak membawa kelompok, tetapi dakwahnya adalah mereka dakwahnya bersih. Artinya melaksanakan aktivitas dakwah itu secara ikhlas gitu ya. Karena Rasulullah SAW juga di dalam berdakwah itu kan tidak ada tekanan yang lain, tidak ada motivasi yang lain, adalah murni, bersih, ikhlas untuk mengembalikan seluruh jiwa manusia yang mungkin jiwa-jiwa manusia itu sudah keluar dari nilai-nilai Islam. Nah, jadi mengajak manusia kepada Allah itu adalah tujuan utama. Lalu bagaimana metodologinya atau caranya? Makanya di dalam dakwah itu ada caranya. Kalau kita melihat di dalam definisi dakwah bahwa caranya itu adalah bil hikmah wal mauidhah. Ini salah satunya. Jadi dengan hikmah, kemudian wal mauidhatil hasanah, nasihat yang baik. Jadi memberikan nasihat baik dengan yang baik, kemudian dengan hikmah, bijaksana, nasihat yang baik, qaulan layyina, bahasanya lemah lembut, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdialog dengan cara yang baik pula. Artinya dialog di sini, wajadilhum di sini adalah berdiskusi, berdebat, berdialog, sharing, itu bagian dari cara. Jadi cara berdakwah. Jadi begitu banyak cara memperkenalkan manusia agar manusia itu kembali kepada jalan Allah, tentunya dengan cara-cara yang baik. Tidak ada paksaan di dalam agama, tidak ada intervensi, tidak ada justifikasi, tetapi aktivitas dakwah karena yang dibawa adalah pesan-pesan dari Allah, pesan-pesan dari Al-Quran, maka dilakukan dengan cara yang baik. Bil hikmah, wal mauidhatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. 3 cara. Dengan bijaksana, dengan nasihat yang baik, kemudian dengan dialog atau diskusi, dengan berdebat, billati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dengan cara yang baik pula. Tidak mengeluarkan bahasa-bahasa kotor, tidak menyalahkan, tidak memprovokasi, dan lain sebagainya. Itu adalah karakteristik generasi dakwah yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat bagaimana kita bisa mengambil hikmah dakwah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab beberapa pertanyaan. Ini salah satu contoh ya. Bagaimana cara Rasulullah
merespon orang yang bertanya kepada Rasulullah. Dan kita dari dialog ini, dari beberapa sirah ini, beberapa riwayat ini, beberapa cerita ini bisa mengambil hikmah bagaimana cara Rasulullah merespon orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan yang sama dari beberapa sahabat. Jadi ada kalanya Rasulullah ditanya oleh beberapa orang sahabat dengan pertanyaan yang sama. Tapi di sisi lain Rasulullah memberikan jawaban yang berbeda. Jadi pertanyaannya sama, tapi jawabannya yang berbeda. Dan ini adalah disesuaikan dengan kondisi yang bertanya. Makanya salah satu asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis, sebab-sebab turunnya hadis ada kalanya diawali dengan sebuah pertanyaan, yang kedua diawali dengan kebijaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya sebuah pertanyaan, kemudian Rasul memberikan salah satu jawaban. Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilnil jannah. Ya Rasulullah, kabari aku amalan apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga, wa yubaiduni minanar, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Kemudian apakah lantas Rasulullah memberikan jawaban? Rasulullah melihat kondisi. Jadi dengan anubuahnya, dengan kenabiannya, Rasulullah memberikan jawaban yang berbeda kepada orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Salah satunya di dialog ini adalah Rasulullah memberikan jawaban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu ingin masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka, yang harus kamu lakukan adalah pertama, ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Yang kedua, wa tuqimus shalah, yang ketiga, wa tu'tiz zakah, yang keempat, autusollir rahmah. Artinya 4 jawaban ini adalah diberikan kepada Rasul, diberikan kepada orang yang bertanya. Rasulullah tahu kenapa Rasul memberikan jawaban seperti itu. Karena beliau melihat yang penanya, si penanya ini dilihat dengan kenabiannya atau dengan anubuah. Ada contoh lain misalnya. Ayul a'mal afdol. Ada orang yang bertanya, ayul a'mal afdol, manakah amalan yang lebih utama? Jadi ada orang bertanya, ya Rasulullah, ayul a'mal afdol. Jadi manakah amalan yang paling utama? Ada beberapa jawaban di sini. Contoh misalnya, ada kalanya Rasulullah memberikan jawaban, amalan yang lebih utama al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Ini jawaban pertama, dan ini bisa dilihat di dalam, atau jawaban ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi ketika ada orang yang bertanya ayyul a'mal afdol, salah satu jawabannya adalah al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Artinya iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Sebuah pertanyaan, kenapa Rasulullah memberikan jawaban pertanyaan ini? Salah satu jawabannya adalah seperti itu. Berarti Rasulullah mengetahui bahwa orang tersebut ada masalah dengan keimanannya, atau orang tersebut tidak pernah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah dengan kenabiannya, dengan anubuahnya, atau dengan psikologisnya, Rasulullah memahami orang yang bertanya, wah, orang yang bertanya ini ada masalah dengan keimanannya, orang tersebut ada masalah dengan tidak pernah berjihad di jalan Allah. Sehingga Rasulullah memberikan salah satu jawabannya adalah, kalau amal yang lebih utama salah satunya adalah al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Artinya beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Ada kalanya juga Rasulullah memberikan jawaban yang berbeda atau jawaban yang lain dengan pertanyaan yang sama. Ayul a'mal afdol, ya Rasulullah, ayul a'mal afdol. Jawaban yang lain misalnya as-salatu fi awali waktiha. Jadi salah satu amalan yang paling utama adalah melaksanakan sholat di awal waktu. Artinya apa? Ketika Rasulullah memberikan jawaban seperti itu, berarti orang ini ada masalah dengan sholatnya. Artinya sholat tapi dia tidak pernah di awal waktu. Sehingga Rasul memberi jawaban seperti itu.
Jadi hebat sekali Rasulullah, tidak sembarangan memberikan jawaban kepada orang yang setiap orang yang bertanya. Satu pertanyaan, kemudian jawaban yang berbeda. Contoh yang ketiga. Jawaban yang ketiga, manakah amalan yang lebih utama? Yang ketiga misalnya, tulul qiyam. Rasulullah memberikan jawaban, tulul qiyam. Ya Rasulullah, ayul a'mal afdol? Maka jawabannya adalah tulul qiyam. Artinya, sholat malam yang panjang. Kenapa Rasulullah memberikan jawaban seperti itu? Berarti orang ini jarang melaksanakan qiyamul lail. Artinya jarang melaksanakan sholat, atau dia sholat tapi pendek-pendek gitu ya. Maka salah satu jawabannya adalah bahwa salah satu amal yang lebih utama adalah tulul qiyam. Artinya sholat malam yang panjang. Panjang di sini bisa surat yang dibaca adalah surat-surat yang panjang-panjang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat sendiri itu surat yang dipanjang adalah surat yang dibaca adalah surat yang panjang-panjang, 1 juz, 2 juz, 3 juz. Dan itu salah satu keutamaan ya, satu amalan yang lebih utama. Ada contoh yang lain misalnya. Contoh yang lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ayul amal afdol, contoh yang lain adalah salah satu jawabannya antut imat to'am wa tafarro'at salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Memberi makan dan mengucapkan salam kepada yang dikenal dan yang tidak dikenal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban seperti itu, berarti orang tersebut jarang memberi makan kepada yang kelaparan. Maka dia memberikan jawaban, orang ini artinya orang ini jarang memberikan makan kepada orang yang kelaparan, bahkan orang tersebut jarang memberikan salam kepada orang lain. Sehingga Rasulullah memberikan jawaban yang seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah. Dan itu bagian dari dakwah Rasul, dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah, cara berdakwah beliau. Satu pertanyaan dengan jawaban yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena Nabi mengetahui secara anubuahnya, secara kenabiannya, secara psikologis, Nabi tahu bahwa orang ini bertanya seperti itu, jawabannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan bagi kita semuanya bisa mengambil pelajaran yang baik dari bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah gitu ya. Pendekatan kepada jamaah dengan pendekatan yang baik. Belum juga misalnya bahwa salah satu caranya adalah dengan dialog yang terbaik ya. Artinya dialog kemudian diskusi gitu ya, atau berdebat ya. Ini pun harus dengan hasanah gitu ya. Artinya harus dengan hasanah pula. Jadi tidak mengeluarkan bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang menjustifikasi, apalagi kalau berdebat dengan non-muslim. Itu harus mengedepankan etika gitu ya. Bahkan di dalam bermujadalah, di dalam berdebat, itu harus menghormati pendebat. Jadi ketika seseorang itu sedang menyampaikan pikirannya, gitu ya, ide-idenya, pikirannya, maka itu harus dihormati. Jangan sekali-kali memotong pembicaraan. Jadi cara menghormatinya adalah selesaikan dulu pembicaraan, baru kita respon dengan baik pula, dengan sebaik-baiknya. Karena begitu pula lah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdebat dengan beberapa orang Yahudi. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah itu tadi adalah caranya. Jadi dengan hikmah, ya, dengan pelajaran yang baik, kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, kemudian dengan berdiskusi dengan cara yang baik pula. Nah, sekarang kita berbicara tentang sasaran dakwah. Ini masih menerjemahkan definisi ya, takrif dari dakwah ketika awal-awal pertemuan. Sasarannya adalah
wayak furu bit togut gitu. Wayak furu bit togut artinya ingkar kepada togut, wayuk minu billah. Sasarannya itu yakfuru bit togut, jadi mengkafiri, mengingkari togut. Togut di sini adalah Tuhan yang semu, atau dalam bahasa yang lain togut itu sama dengan ilah, karena ilah itu adalah Tuhan, sesembahan manusia, dan setiap sesembahan manusia selain menyembah Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari Tuhan yang semu gitu ya. Jadi mengingkari togut, wa yu'minu billah, dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yukhriju minadz-dzulumatil jahiliyah. Jadi mengeluarkan dari kegelapan jahiliyah, mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah. Jadi kegelapan jahiliyah ini tidak ada aktivitas dakwah di situ, tidak ada aktivitas keislaman di situ, tidak ada pendidikan, tidak ada pengajian dan sebagainya. Dikeluarkan manusia dalam kondisi dari kegelapan jahiliyah ila nuril Islam, kepada cahaya Islam. Artinya ketika satu daerah tidak ada aktivitas keislaman, maka Islam datang. Kemudian Islam mengeluarkan satu daerah, satu kelompok manusia dari kegelapan jahiliyah yang asalnya tidak mengenal Tuhannya, yang asalnya tidak mengenal masjid, yang asalnya tidak mengenal Islam. Kemudian dengan adanya dakwah, adalah itu bagian dari sasaran dakwah, ilan nuril Islam. Jadi wa yukhriju minadz-dzulumatil jahiliyah ilan nuril Islam, jadi kepada cahaya Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam menerjemahkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara membumikan Al-Qur'an di dalam memberikan pemahaman al-Islam terhadap masyarakat dengan cara-cara yang baik. Artinya tidak terlepas dari yang namanya dakwah. Baik, mungkin seperti itu ya. Jadi fikih dakwah atau pembahasan makna dakwah sudah selesai, dan ini terakhir barusan adalah bagaimana kita bahwa ending dari sebuah dakwah itu adalah mengkafiri togut, kemudian wa yu'minu billah, untuk beriman kepada Allah seluruh manusia, kemudian mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah ila nuril Islam, kepada cahaya Islam. Dan itulah setiap orang yang mengikrarkan diri berada di dalam jalan dakwah, tujuannya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, demikian ya pembicaraan sekitar makna dakwah, dan insya Allah nanti depan kita akan masuk ke tema yang baru, yaitu karakteristik dakwah. Jadi karakteristik dakwah di sini, karakter dakwah Islam itu seperti apa, kemudian dikorelasikan dengan karakter dakwah Babu Salam itu seperti apa, atau karakter dakwah yang dibawa oleh Ayahanda Kiai Haji Mukhtar Adam itu seperti apa karakteristiknya. Karena memang dakwah itu harus memiliki karakteristik dakwah, atau dalam bahasa lain adalah kekhususan dakwah atau khosoisud dakwah gitu ya. Jadi khosoisud dakwah fi Ma'had Babu Salam, ciri khas karakteristik dakwah karakteristik dakwah pesantren Al-Quran Babu Salam ini seperti apa. Mudah-mudahan insya Allah hari depan kita bisa berjumpa kembali dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.